Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang memori internal. Kelompok kami diketuai oleh Anugrah Aditya dan dianggotakan oleh Valda Rifanti, Vivi Asari, Syafitri Ayuning Tias, Iksan Wahyudi, Muhammad Alwan, Wiro Santoso, Afdunafil Alam. Materi pengertian memori internal akan dibacakan oleh Afdunafil Alam. Pengertian memori internal. Memori internal adalah memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Jenis memori ini biasanya terdapat di dalam sebuah perangkat, jadi tidak terlihat. Materi jenis-jenis memori internal akan dibacakan oleh Muhammad Alwan. Jenis-jenis memori internal. 1. RAM atau Random Access Memory. 2. ROM atau Read Only Memory. 3. SRAM atau Static Random Access Memory. 4. DRAM, Dynamic Random Access Memory. 5. SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. 6. CMOS, Complementary Meta-Oxide Semiconductor. 7. DIMM, Dual Inline Memory Module. 8. Cache Memory. Materi fungsi memori internal akan dibacakan oleh Valda Rifanti. Ya, di sini ada fungsi memori internal, yaitu yang pertama, menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Yang kedua, untuk menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. Yang ketiga, untuk menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Selanjutnya, cara kerja memori komputer akan dibacakan oleh Syafitri Ayuning Tias. Bagaimana sih cara kerja memori? Yang pertama itu, memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi di dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, data di dalam memori dapat menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. 3. Informasi yang masih belum berbentuk biner nantinya akan diencoded atau diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkannya menjadi urutan angka. 4. Instruksi pemecahan informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, gambar, video, dan beragam informasi lainnya. Nah, informasi yang disimpan dalam satu sel itulah yang disebut sebagai bit. Memori bisa ditulis dan dihapus berulang kali sesuai dengan penggunaannya. Yang kelima, setiap alamat dari lokasi memori dituliskan dalam bilangan heksadesimal atau basis 16. Kemudian, CPU akan melacak lokasi tersebut lalu membaca dan menulis data. Yang 7, penyimpanan data sementara pada memori internal membutuhkan aliran listrik, artinya komputer haruslah menyala. Ketika komputer mati, maka data pun menghilang. Yang ke-8, saat komputer dinyalakan, beban BIOS atau Basic Input Output System dari ROM dan controller memori mengecek semua alamat memori guna memastikan tidak ada error di dalamnya. Selanjutnya, ada produk RAM di tahun 2021 yang akan dijelaskan oleh Vivi Asari. Di sini ada produk Corsair Vigilance RGB Pro SL 32GB DDR4 3600 MHz. Di sini ada speknya. RAM-nya terdiri dari 32GB DIMM, memory speed ada 3600 MHz. Di sini brandnya Corsair dan nomor modelnya CMH32GX4M4D 3600C18. Di sini beratnya ada 8,7 ons. Produk ini berdimensi 5,44 dikali 0,3 dikali 1,76 inch. Dan di sini berwarna hitam. Memori ini bertipe DDR4 SDRAM. Bervoltage 1,35 volts. Manufakturnya Corsair dan tanggal
dan tanggal perilisannya tanggal 21 Januari 2021. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Corsair Vigence RGB Pro SL 32GB DDR4 3600 MHz yang akan dibacakan oleh Anugrah Aditya. Ya, jadi kelebihan dan kekurangan Corsair Vigence RGB Pro SL 32GB DDR4 3600 MHz. Yang pertama kelebihannya yaitu sudah menggunakan RGB yang bisa memanjakan mata. Yang kedua, dengan dukungan Intel XMP 2.0, hanya satu pengaturan BIOS yang bisa diperlukan untuk mengatur memori ke pengaturan kinerja yang lebih ideal. Yang ketiga, dimulai dengan kinerja khusus menggunakan chip memori yang disaring dengan ketat untuk menyediakan frekuensi yang luar biasa untuk bandwidth maksimum dan waktu respon yang ketat di semua platform. Yang kekurangannya, yang pertama tidak bisa mencapai DDR4 per 4000. Yang kedua, diffuser cahaya putih menghasilkan warna pastel yang tidak terlalu cerah. Next. Untuk memori internal tahun 2021, ada Vigence Tsunami 8GB kit DDR4 3200 MHz. Yang pertama ada CL1618/1836. Yang kedua, tegangan ultra rendah yaitu 1,35 volt. Yang ketiga, pendukung XMP 2.0. Yang keempat, mampu beroperasi di atas kecepatan XMP. Yang kelima, aluminium alloy head spreader dengan ketebalan 1 mm, operasi panas rendah. Yang keenam, kisi lulus untuk tes pembakaran 72 jam. Yang ketujuh, ada garansi seumur hidup yang terbatas. Yang kedelapan, dengan IC merek utamanya itu Samsung. Kelebihan dan Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Vigence Tsunami 8GB kit DDR4 3200 MHz akan dijelaskan oleh Wiro Santoso. Jadi kelebihannya adalah 1. Vigence Tsunami series memiliki kemampuan berstrategi dengan fitur-fitur khusus motherboard seperti fungsinya Gigabyte, auranya Asus, serta Mystic Light-nya SMI, membuat Tsunami X layak bersanding dengan produk RAM lainnya di kelasnya. 2. Lampu RGB yang bisa disinkronisasi dengan 3 merek motherboard tersebut dan warnanya pun bisa diatur sesuai dengan keinginan. 3. Untuk kapasitasnya sendiri, Tsunami series hadir dari 8GB kit sampai dengan 32GB. Kelebihan juga nampak dari segi speed yang ditawarkan. 4. Hasilnya mampu di overclock sampai lebih dari 4200. Kelemahan dari DDR4 adalah 1. DDR4 akan lebih mahal antara 2-50% dari DDR3 dari kapasitas yang sama. Di sini ada daftar pustakanya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.